Kita ke informasi mancanegara, pemilihan Kamala Harris sebagai cawapres mencetak sejarah bagi perempuan di Amerika Serikat. Namun jelang pemilu yang kurang dari 3 bulan, apakah Harris akan bisa menggiring Joe Biden ke Gedung Putih? Berikut liputan VOA. I'm signing this because I'm in this race to win, and with that guy right there. Pilihan Joe Biden, kandidat presiden Partai Demokrat, kepada Kamala Harris sebagai calon wakil presidennya disambut antusias berbagai pihak. I think it's a great choice by Biden. Look, it's up to him right now to run a safe, smart campaign. Kamala Harris is a known entity. She's trusted. She's someone who has been vetted on the national stage, and she's a smart pick for it. Harris adalah perempuan berkulit hitam pertama dan keturunan India pertama yang menjadi cawapres partai besar. I'm really happy that it's her, and obviously as a Black woman, it's just remarkable to see, myself sort of represented on a national ticket in my lifetime. Harris dianggap cukup moderat untuk Partai Demokrat, namun dinilai masih kurang progresif terkait kebijakan ekonomi. Some among the progressive community and the Democratic Party are concerned about some of her work as Attorney General in California, some of the prosecutions she made, and they may not feel she's quite as progressive enough, but she does, through her policies, span the broad spectrum of the Democratic Party, and in that sense would be appealing. Rekam jejak Harris sebagai Jaksa Agung California dan Senator juga menjadi pertimbangan Biden memilihnya. Jajak pendapat ABC News dan Ipsos menunjukkan 47% responden yang akan memilih pada November nanti menyebut Harris sebagai pilihan yang baik bagi Biden. Pemilihan Harris juga populer di kalangan konstituen sasaran Biden seperti kaum minoritas dan pemilih muda. Bagi pendukung Partai Demokrat, 72% setuju dengan pemilihan Harris sebagai cawapres Biden. ActBlue, organisasi nirlaba penggalangan dana bagi Partai Demokrat, melaporkan mereka menerima total donasi $10,8 juta dalam kurun waktu 4 jam setelah pengumuman Harris sebagai cawapres. Sesaat setelah pengumuman Harris sebagai cawapres Biden, tim kampanye Trump merilis video kampanye yang menyerang Harris dan menyebutnya sebagai sosok radikal sayap kiri. The Trump campaign is not going to be shy. They have the money, they have the weaponry, they have the ammunition to take down such a choice. Pengamat menilai menyerang Harris dengan sebutan radikal bisa jadi senjata makan tuan dengan tuduhan terlampau seksis. I do think they need to be very careful because they will turn off those white suburban women voters who they so desperately need in order to win this election. Pasangan Biden-Harris akan secara formal dinominasikan sebagai paslon dari Partai Demokrat pada akhir konvensi nasional partai tersebut Kamis ini. Selain akan diisi oleh pembicara dari Partai Demokrat, dalam konvensi yang berlangsung secara virtual penuh ini, mantan Gubernur Ohio John Kasich dari Partai Republik akan berbicara sebagai bentuk penolakan terhadap Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.